Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Silvia Nurlita. Saya pemateri dari kelompok 5. Di sini saya ingin membacakan sedikit pembahasan kami yang berjudul interferensi dalam berbahasa. Langsung saja. A. Pengertian interferensi. Interferensi yaitu penyimpangan norma kebahasaan yang terjadi dalam ujaran dwi bahasawan karena keakrabannya terhadap lebih dari satu bahasa yang disebabkan karena adanya kontak bahasa. Menurut pendapat Chair, interferensi pertama kali digunakan oleh Weinreich untuk menyebutkan adanya perubahan sistem suatu bahasa sehubungan dengan adanya persentuhan bahasa tersebut dengan unsur-unsur bahasa lain yang dilakukan oleh penutur dua bahasa. Sementara itu, Jendra mengemukakan bahwa interferensi meliputi berbagai aspek kebahasaan, bisa menyerap dalam bidang tata bunyi, fonologi, tata bentukan kata, morfologi, tata kalimat, sintaksis, kosakata leksikon, dan tata makna semantik. Harman dan Strock dalam Chair mengatakan bahwa interferensi sebagai kekeliruan yang disebabkan oleh terbawanya kebiasaan-kebiasaan ujaran bahasa atau dialek ibu ke dalam bahasa atau dialek kedua. Dalam hal ini, tentu orang yang mempelajari bahasa kedua atau bahasa Arab misalnya akan mengalami kekeliruan yang seharusnya itu menjadi benar bila digunakan dalam bahasa pertama. Nabahan menyebutkan bahwa interferensi sebagai suatu pengacauan yang terjadi pada penutur dua bahasa yang disebabkan karena penguasaan bahasa yang tidak seimbang. Penguasaan bahasa yang tidak seimbang dapat terjadi pada kemajemukan bilingual. Kemajemukan ini terjadi karena pemahaman terhadap dua bahasa tidak seimbang sehingga salah satu lebih dominan, meskipun yang digunakan adalah bahasa yang lain. Kebiasaan bahasa pertama yang mempengaruhi bahasa kedua tersebut yang dinamakan pengacauan oleh Nababan. Dalam kaitannya bahasa Arab, Abdul Aziz Al-Ashili menjelaskan bahwa interferensi adalah perpindahan seorang peserta didik dari satu sistem bahasa ibu atau kaidahnya ke dalam bahasa kedua baik ketika berbicara maupun menulis. Percampuran dua bahasa yang terjadi dapat mengganggu pembelajaran bahasa kedua. Definisi interferensi yang dikemukakan oleh beberapa ahli dapat disimpulkan dengan adanya kesamaan yang menyebutkan bahwa interferensi adalah terjadinya percampuran dua bahasa yang digunakan oleh seseorang dan dapat mengganggu atau mengacaukan pembelajaran bahasa tersebut. Nah, baik, sekian dari saya sebagai pemateri pertama. Akan dilanjutkan oleh pemateri kedua untuk penjelasan selanjutnya. Mohon maaf jika kurang penjelasannya ataupun tidak bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.